Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini kita akan melihat hasil yang sudah kita lakukan di awal tadi. Inilah daging kelapa yang disortir untuk pembuatan VCO. Pada tahap kedua ini kami akan memperlihatkan bagaimana kualitas kelapa yang dijadikan sebagai bahan utama VCO, virgin coconut oil, minyak kelapa murni, minyak kelapa yang tidak dimasak, untuk dijadikan sebagai obat dan kosmetik. Coba perhatikan semua daging kelapa yang ada di sini betul-betul matang, bisa dilihat dengan jelas ya, betul-betul matang. Karena sebagian besar kelapa ini tidak diambil, tapi dia jatuh sendiri dari pohonnya, dari kelapa-kelapa yang ada di lingkungan ini, sekitar sini. Dan itu menunjukkan bahwa kelapa tersebut betul-betul sudah matang. Kalau dalam bahasa Gorontalo mah dehulio, dia jatuh sendiri dari pohonnya, dan itu betul-betul kelapa yang matang, siap untuk dijadikan bahan baku utama VCO. Nah, biasanya kalau kualitas kelapanya tidak terlalu matang, atau dalam bahasa Gorontalo donggo lalahio, masih menjelang matangnya, mangkal. Biasanya bedanya pada bagian belakang daging kelapa itu masih kuning, atau malah masih putih, masih muda. Nah, ini dapat dipastikan tidak dapat menghasilkan VCO. Nanti biasanya kalau tidak jadi VCO, maka akan dialihkan prosesnya kepada minyak kelapa biasa yang kemudian dimasak, kemudian digunakan sebagai minyak gorengan. Sebenarnya VCO juga bisa digunakan untuk menggoreng, boleh. Nah, sama dengan minyak kelapa biasa, minyak gorengan. Nah, pada tahap yang kedua ini kita akan cuci. Kita akan bersihkan supaya bakteri, hal-hal lain yang menempel, kotoran-kotoran tanah, rumput, dan kotoran-kotoran lain yang menempel pada saat proses pengambilan daging kelapa ini bisa dibersihkan. Dan selanjutnya, sebelum diparut, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nanti akan ditiriskan atau dianginkan di tempat yang bisa di halaman rumah kita. Intinya nanti air yang kita gunakan untuk membersihkannya itu sudah mengering dari daging kelapa yang kita tiriskan, yang kita anginkan, sehingga tidak mengandung air. Nah, itulah proses kedua yang dapat kami tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami memang punya itikat kuat untuk menjadikan home industri Palestina ini yang ada di Desa Pondolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, di samping sebagai home industri yang memproduksi VCO untuk mengambil manfaat dari sisi ekonomi, dijual nanti dan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Kami juga punya etikat kuat, punya semangat yang besar untuk menjadikan ini sebagai media edukasi bagi anak-anak muda, khususnya yang ada di sekitaran tempat kami ini, sekitaran home industri ini, home industri Zara Palestina. Bagi anak-anak muda yang ingin belajar keterampilan pembuatan VCO, kami persilakan untuk
silakan berkunjung ke Home Industri Zara Palestina yang ada di Desa Pondolo, Kecamatan Manang, Kabupaten Bualemo. Pada dasarnya kami Home Industri Zara Palestina ini pada dasarnya akan menjadikan ini dapat bermanfaat buat semua orang, dan salah satu manfaatnya untuk edukasi. Ini bisa dijadikan kegiatan tempat pelatihan bagaimana memproduksi VCO secara manual dengan keterbatasan alat dengan ketersediaan alat produksi yang ala kadarnya ini sangat minim, yang sebagian besar masih menggunakan tenaga manusia. VCO ini adalah obat sekaligus kosmetik yang tidak memiliki efek samping sedikit pun. Dia herbal, termasuk kategori herbal, obat alami, obat tradisional. Bahkan orang tua kita, nenek moyang kita di Gorontalo ini itu sering menggunakan ini sebagai konsumsi rumahan, dan dia menyehatkan, dijadikan obat, dijadikan makanan, minuman sekaligus. Demikian saudara sekalian, untuk proses kedua ini adalah dibersihkan dari zat-zat yang menempel ketika tadi pada proses pengambilan dagingnya ketika dikorek. Ya, baik. Dan mencucinya dengan air yang mengalir. Airnya mengalir. Nah, ini airnya jernih. Ini air dekat gunung, jauh dari polusi kota, sehingga airnya begitu jernih, begitu lezat, lebih jernih daripada air mineral aqua yang diproses dan dijual di dalam bentuk kemasan. Silakan dilihat, dirasakan sendiri, airnya jernih, bersih, tidak mengandung kapur, apalagi rasanya sudah tercemar. Alhamdulillah, di lingkungan kami ini lingkungan yang bersih, masih alami, masih virgin, masih perawan. Alhamdulillah. Baik, sekian dulu video tahap pembuatan VCO tahap yang kedua. Kesimpulannya, daging kelapa yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan VCO harus betul-betul masak apa namanya, sudah matang, maksudnya sudah matang. Paling bagus kelapanya jatuh sendiri dari pohonnya, dan kita memungutnya, mengumpulnya sebanyak mungkin, dan setelah itu kita jadikan sebagai VCO. Boleh juga diambil, dipanjat, dipetik buahnya, dan dipilih-pilih mana yang buahnya sudah matang. Karena kalau tidak matang, maka besar kemungkinan, pengalaman kami selama ini, kalau kelapanya tidak terlalu matang, dongo lalahio, atau masih mentah, maka biasanya VCO-nya tidak jadi. Ya, sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk memotivasi anak-anak muda khususnya untuk menjadikan ini sebagai alternatif keterampilan yang memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai usaha. Ya, alhamdulillah kami sudah rutin melakukan ini karena memang kami sekeluarga mengkonsumsinya sebagai konsumsi utama kami keluarga.
karena istri saya juga anak saya yang sulung itu sedang mengikuti program ketofastosis, di mana keduanya tidak lagi mengkonsumsi karbohidrat ya, makanan-makanan yang mengandung gula seperti nasi, snack, apalagi pokoknya yang ada DP karbo tidak lagi dikonsumsi, dan beralih kepada hanya mengkonsumsi lemak saja ya, makanan yang mengandung lemak. Nah, salah satunya adalah konsumsinya adalah mengkonsumsi VCO ya. Terima kasih dari kami, salam dari kami Home Industri Zahra Palestine, Jalan Tani, Dusun 20 Hungo, Desa Pondolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, dan sudah pasti itu ada di Indonesia ya. Mohon musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.